Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas 11 Maret kelas 1 PGSD. Perkenalkan, saya Abdullah Rifai dari kelompok 3. Mohon izin menyampaikan hasil eksplorasi alternatif solusi LK 2.1. Baik, LK 2.1, eksplorasi alternatif solusi. Ada dua masalah terpilih yang akan diselesaikan. Yang pertama, motivasi belajar siswa rendah pada pembelajaran IPAS bab 3 tentang gaya di sekitar kita di kelas 4. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Kemudian eksplorasi alternatif solusi yang pertama dari kajian literatur, yaitu menurut I Gusti Ketut Yasmini menyampaikan bahwa penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas 4 semester 1 di SDN 3 Banyu Asri Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2020-2021. Implikasi dari penerapan model pembelajaran problem based learning ini adalah mendorong siswa dapat berpikir kreatif, imajinatif, mengenalkan gagasan baru, serta mendorong siswa untuk memperoleh kepercayaan diri. Kajian literatur yang kedua, menurut Kamarudin, model pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Negeri 4 Sangia Wambulu. Model Talking Stick ini dimulai dengan penjelasan oleh guru tentang materi pokok yang akan dipelajari oleh siswa. Peserta didik diberi kesempatan membaca dan mempelajari materi tersebut. Talking Stick merupakan model pembelajaran dengan bantuan tongkat. Siswa yang memegang tongkat terlebih dahulu wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah mereka mempelajari materi pokoknya. Tongkat merupakan alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran Talking Stick. Dalam setiap kelompok yang telah mempelajari materi, maka akan diberikan tongkat oleh guru dan harus menjawab pertanyaan dari guru. Kegiatan ini diulang terus-menerus sampai semua kelompok mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan dari guru. Kajian literatur yang ketiga, menurut Novi Purwita, penerapan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu penerapan model pembelajaran based learning dapat melatih siswa berpikir tingkat tinggi. Penerapan model pembelajaran problem based learning tidak hanya memahami dan menyelesaikan masalah, namun siswa juga bisa mengenali pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Dan adanya peningkatan hasil belajar dari perubahan tingkah laku dari proses belajar ini dilakukan dengan menggunakan sintaks dari model pembelajaran problem based learning. Siswa berperan aktif memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Pengalaman langsung saat belajar, keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran bersifat konstruktivisme, peningkatan daya ingat siswa, dan pembelajaran berpusat pada siswa. Sekarang hasil wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan pakar. Diperoleh informasi yang pertama, guru memahami model-model pembelajaran atau pembelajaran kooperatif dan yang efektif sesuai karakteristik materi. 2. Perlunya kepercayaan diri guru dalam menerapkan model pembelajaran. 3. Guru perlu mempersiapkan rancangan pembelajaran. 4. Guru perlu menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. 5. Pihak sekolah, guru, dan orang tua harus saling bersinergi. 6. Perlu adanya pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Analisis alternatif solusi yang saya ambil yaitu menggunakan problem based learning
yang mana merupakan suatu pendekatan pengajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar secara aktif untuk memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning menekankan pada keaktifan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Kelebihannya yang pertama, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Dua, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Tiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Empat, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Kelemahannya, yang pertama, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem-based learning ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan. Yang kedua, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang akan mereka ingin pelajari. Solusi cara mengatasi kelemahan. Yang pertama, guru perlu waktu yang cukup untuk mempersiapkan model pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, perlu pemahaman guru terkait langkah dan prosedur model pembelajaran problem-based learning. Masalah terpilih yang akan diselesaikan yang kedua yaitu siswa kesulitan dalam mengerjakan soal-soal cerita, materi perkalian, dan pembagian di kelas 3. Akar penyebab masalahnya yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Kajian literatur yang pertama menurut Indriani dan kawan-kawan menyampaikan bahwa realistic mathematics education membekali peserta didik dengan alat yang diperlukan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan memecahkan masalah dunia nyata. Kemudian menggunakan situasi kehidupan nyata yang bermakna dan matematisasi. RME mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan meningkatkan minat dan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kajian literatur yang kedua menurut Aris Siomin menyampaikan bahwa langkah-langkah pendekatan RME adalah sebagai berikut. Langkah pertama, memahami masalah kontekstual guru, memberikan masalah kontekstual dan siswa diminta untuk memahami masalah tersebut. Guru menjelaskan masalah dengan memberikan petunjuk atau saran seperlunya terhadap bagian-bagian tertentu. Pada langkah ini, karakteristik RME yang diterapkan adalah karakteristik pertama. Selain itu, pemberian masalah kontekstual berarti memberi peluang terlaksananya prinsip pertama dari RME. Langkah yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara individual ditugaskan untuk menyelesaikan masalah kontekstual pada buku siswa atau LKS dengan cara sendiri. Cara pemasalahan dan jawaban masalah yang berbeda lebih diutamakan. Guru memotivasi siswa untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk mengarahkan siswa memperoleh penyelesaian soal. Pada tahap ini, siswa dibimbing untuk menemukan kembali tentang ide atau konsep atau definisi dari soal matematika. Pada langkah ini, semua prinsip RME muncul, sedangkan karakteristik yang muncul adalah karakteristik kedua. Langkah yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Siswa diminta untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban mereka dalam kelompok kecil. Setelah itu, hasil dari diskusi itu dibandingkan pada diskusi kelas yang dipimpin oleh guru. Pada tahap ini dapat digunakan siswa untuk melatih keberanian mengembangkan pendapat
meskipun berbeda dengan teman lain atau bahkan dengan gurunya. Karakteristik yang muncul pada tahap ini adalah penggunaan ide atau kontribusi siswa sebagai upaya untuk mengaktifkan siswa untuk optimalisasi interaksi antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa, serta antara siswa dan sumber belajar. Langkah keempat, menarik kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas yang dilakukan. Guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan tentang konsep, definisi, teorema, prinsip atau prosedur matematika yang terkait dengan masalah kontekstual yang baru diselesaikan. Karakteristik RME yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan interaksi antara guru dan siswa. Kemudian kajian literatur yang ketiga, menurut Henny Rosmida Purba, cara penerapan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan kemampuan menghitung perkalian dan pembagian pada siswa kelas 3 adalah guru harus mampu menemukan suatu cara agar bisa membawa siswa lebih mudah dalam penanaman konsep materi dengan membawa siswa ke situasi permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sering dialami oleh siswa. Antara lain, mengkaji konsep dan kompetensi dasar yang akan dipelajari siswa. Yang kedua, memahami latar belakang dan pemahaman hidup siswa melalui proses pengkajian secara seksama. 3. Mempelajari lingkungan sekolah dan tempat tinggal siswa. Selanjutnya, memilih dan mengkaitkannya dengan konsep dan kompetensi yang akan dibahas dalam proses pembelajaran kontekstual. 4. Merancang pengajaran dengan mengaitkan konsep atau teori yang dipelajari dengan mengimbangkan pengalaman dengan mempertimbangkan pengalaman yang dimiliki siswa di lingkungan kehidupan siswa. Melaksanakan pengajaran dengan selalu mendorong siswa untuk mengaitkan apa yang sedang dipelajari dengan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, dan mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan fenomena kehidupan sehari-hari. 6. Melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa. Hasil penilaian tersebut dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap perancangan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Hasil wawancara. Dari wawancara dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan pakar diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Kemudian yang kedua, penggunaan alat peraga konkret dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. 3. Penggunaan media interaktif dan yang menarik. Kemudian yang keempat, pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Alternatif solusi yang saya ambil yaitu menggunakan contextual teaching and learning, yang merupakan suatu rancangan pembelajaran yang mendukung guru dalam menyatukan materi dengan keadaan real dan memotivasi siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupannya di masyarakat. Kelebihan model CTL. Yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. 3. Menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. 4. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. 5. Pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 6. Membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. 7. Terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kelemahannya, yang pertama, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama. 2. Pengetahuan yang didapat oleh siswa akan berbeda-beda dan tidak merata.
Solusi cara mengatasi kelemahan. Yang pertama, dilaksanakan dalam beberapa pertemuan. Yang kedua, siswa dapat saling bertukar pengalaman. Demikian pemaparan hasil eksplorasi alternatif solusi yang saya lakukan di LK.2 ini. Mohon kritik, saran, dan masukannya dari Bapak Ibu dosen pembimbing serta dari rekan-rekan mahasiswa TPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Terima kasih, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.